Sampai sekarang Kampung Long Apari ini kayaknya belum tersentuh oleh pemerintah. Kadang bayinya bisa meninggal karena tidak bawa milir dengan kendala transportasi tadi. Belum ada genset ya pakai obor sampai sekarang. Selamat datang di channel YouTube Air Borneo. Hari ini saya akan mengadakan perjalanan dari Kampung Tiong Ohang menuju ke Kampung Long Apari. Kampung Long Apari adalah kampung yang paling hulu dari Sungai Mahakam yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 3 jam dan menjadi lebih berat karena kita melawan arus sungai besar. Beberapa riam harus kita lalui untuk bisa mencapai Kampung Long Apari. Aku sudah menetap selama 2 tahun lebih di Kampung Long Apari. Selama 2 tahun itu pula, sebenarnya aku sudah banyak mendengar suara-suara lirih dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat pedalaman, terlebih yang ada di daerah perbatasan. Suara ini demikian lirih sehingga hampir tidak terdengar, dan situasi yang sama akan selalu terjadi dan dialami oleh masyarakat pedalaman. Pemerintah juga tidak jarang hadir untuk memberikan pembinaan, sehingga masyarakat itu belum berpengalaman tentang bagaimana program yang pemerintah, karena tidak ada pembinaan ya oleh pemerintah secara langsung hadir untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga ada kesulitan dalam menjalankan tugas mereka atau pekerjaan mereka sebagai petani. Mau mengikuti jalur pemerintah juga susah, mengikuti jalur nenek moyang juga susah, karena ada aturan dari pemerintah membatasi untuk membuka lahan sembarang, membakar ladang hutan sembarang. Jadi kapasitas atau keinginan masyarakat untuk membuka lahan atau ladang mereka juga terbatas karena ada aturan dari pemerintah yang membatasi begini-begini. Jalan darat belum ada, jalan sungai juga ada, tapi kadang-kadang itu bisa dilewati. Kalau misalnya musim kemarau juga susah dilewati, kadang-kadang BBM-nya tidak ada, banjir juga tidak bisa dilewati kalau dari sungai ya, karena banyak riam. Itu ya beberapa kendala yang dihadapi di Kampung Long Apari. Kadang bayinya bisa meninggal karena tidak bawa milir dengan kendala transportasi tadi seperti itu. Terus obat-obatan kami juga kurang. Di Pustu tuh 1 karung obat tuh minimal 3 bulan, jadi itu tidak mencukupi warga di kampung sini.
Nah, alat-alat kami juga terbatas dengan kondisi kampung kami tidak punya listrik, jadi kita tidak bisa mendatangkan alat-alat alat-alat elektronik yang harus menggunakan listrik seperti itu. Warga masyarakat atau warga Indonesia tapi masih hidupnya di pohon kayu atau di bilangnya seperti tadi bilangnya pemerintah membangun dari pinggir, tapi sampai sekarang Kampung Long Apar ini kayaknya belum tersentuh oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten yang belum tersentuh, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar. Untuk penerangan kami di malam hari itu masih pakai genset, bahkan yang tidak memang belum ada genset ya pakai obor kami sekarang. Peralatan alat medis itu kurang lengkap, terus obat-obatan itu kadang kurang, tidak mencukupi, jadi kita harus menunggu. Jadi kita menunggu proses pengambilan obat ini butuh proses, itu mengirim laporan segala macam. Jadi kita tunggu konfirmasi dari teman-teman kita di puskesmas di kecamatan atau dari dinas, seperti itu kalau untuk obat. Transportasi rujukan itu kurang maksud saya itu tidak ada sama sekali selama beberapa tahun ini. Sudah kita usulkan dari kampung untuk beberapa tahun ini belum ada juga, ya mudah-mudahan di tahun ini sudah terrealisasi dan bisa ada. Sebagaimana banyak daerah pedalaman lainnya, dan seakan-akan hal itu senantiasa dibenarkan, situasi keterbatasan masih sangat banyak dijumpai. Kita di Pustu tidak bisa melakukan perawatan atau rawat inap karena berhubungan alat kita itu kurang lengkap, terus obat-obatan. Jadi kita menerima pasien yang urgen, kita langsung rujuk seperti itu, rujuk ke puskesmas seperti itu untuk ditindaklanjutkan untuk perawatan rawat inapnya. Itu salah satu kendala kita, yaitu transport untuk rujukan. Sumber daya manusia tadi itu memang kami ini terbatas, sampai sekarang masih terbatas. Anak-anak kami yang sekolah juga mungkin mereka itu terbatas dalam arti
sumber daya manusia yang mengembangkan anak-anak kami juga terbatas. Jadi misalnya gurunya juga terbatas, itu tenaga pendidikannya juga terbatas, sehingga di lembaga pendidikan baik itu tingkat TK, PAUD-nya, SD, bahkan SMP itu terbatas mungkin karena salah satunya adalah pendidikan, juga pengalamannya kan. Sehingga cara untuk mengajak atau mendidik anak-anak juga mungkin terbatas juga. Maka harapan kami itu bagaimana cara ataupun langkah yang bisa dilakukan supaya pendidikan khususnya di Kampung Lokapari ini bisa berjalan dengan baik, karena anak-anak kami turun ke sekolah entah berapa jam pulang, apakah lengkapkah pelajaran yang mereka terima, orang tua juga tidak tahu. Operasional longboot BBM itu 7 drum, itu BBM 7 drum dengan harga per drumnya itu 2 juta per drum, itu belum oli, terus tambah biaya anak buah. Dan kita hitung-hitung itu kurang lebihnya sekitar 35 juta. Ada satu riam yang sangat susah untuk kita lalui pada waktu air besar, itu adalah riam udang. Kesulitan yang kita hadapi itu memang sangat-sangat luar biasa. Dan itu juga menambah biaya. Harapkan dari pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat mengadakan atau bikin jalan dari Tiong Ohang menuju kampung atau desa Lokapari. Yang kedua, harapan saya supaya ya pemerintah bisa melihat atau membangun di desa Lokapari ini, karena desa Lokapari adalah desa paling perbatasan atau desa perbatasan dengan negara tetangga, negara Malaysia. Nah, seharusnya desa perbatasan itu harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mempertahankan tanah atau wilayah Indonesia yang ada di daerah perbatasan itu. Jadi seharusnya itu kampungnya harus dibangun yang lebih maju lagi. PLN ya, karena di sini juga kita lihat masyarakat itu kalau sudah malam hari sudah kayak apa, gelap gulita. Sedangkan negara kita bilangnya negara kaya kan. Jadi saya minta juga pemerintah juga bisa memberikan bantuan atau PLN kepada masyarakat di desa Lokapari ini. Kami memang tinggal di pedalaman,
daerah kami masih diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kampung kami adalah kampung perbatasan negara, kami pun masih warga negara Indonesia. Namun, kami merasa diabaikan dan ditinggalkan dalam banyak kemajuan yang telah dirasakan oleh daerah lain. Sumber daya manusia kami memang masih harus ditingkatkan. Maka gelontoran dana dari pemerintah bukanlah solusi yang paling mendasar. Pendampingan dan pengawasan yang sungguh baik dan benar serta berkelanjutan bisa saja menjadi cara terbaik untuk memanfaatkan dana yang tersedia untuk kemajuan masyarakat. Janganlah situasi geografis kampung kami yang jauh, terpencil, dan bahkan beresiko senantiasa dijadikan alasan untuk senantiasa dimaklumi, untuk meninggalkan dan membiarkan kami dalam kegelapan dan ketertinggalan. Salam satu darah dari kami di kampung perbatasan Long Apari, dari suara lirih yang sering diabaikan dan terbang terbawa angin hutan.